Kalau bohong kan nggak mungkin. Dia pakai sarung, ambil kunci. Dia diem gini ambil kunci. Dia tanya, mas itu siapa? Saya bukan siapa pak. Saya cuma di sini mau itu. Ini kunci udah 3 hari saya cari. Kok tiba-tiba saya duduk langsung ada di tangan. Sempat kaget juga sih. Cuma ya udahlah terserah lah. Saya juga pernah berpikir yang aneh-aneh sih. Dia heran, Saya juga heran. Fajar juga heran. Karena kunci itu udah hampir 3 hari dicari nggak ketemu. Tiba-tiba di telapak. Tiba-tiba di telapak. Nggak, tapi maksudnya kenapa kuncinya itu tiba-tiba ada di tangan? Apa Mas Fajar bantuin nemu kuncinya? Enggak. Atau Dia kebingungan cari kunci. Kan kalau orang mau lihat Al-Quran itu kan harus dibuka kuncinya kan. Dia 3 hari itu kehilangan kunci itu. Bukan. Maksud aku tuh gini. Oh, berarti si kuncinya itu di Mas Fajar datang ini, kuncinya datang tuh berarti Udah 3 hari. bukan. Maksudnya tuh si kuncinya itu tuh disuruh sama penunggu situ mungkin biar Mas Fajar tuh bisa ngelihat gitu loh. Ya bisa Ya, jadi bisa seperti jadi. itu. Maksudnya gitu mungkin ya. Tapi ya masa apa ya 3 hari dicari tiba-tiba dia Iya duduk sih, juga duduk tiba-tiba biasa kan nemuin saya itu sebenarnya mukanya bingung. Ini orang mau lihat tapi kuncinya nggak ada. Tiba-tiba dia diem. Kuncinya di tangan. Oh, itu Kak Deddy Corbuzier banget ya. Memang sih Kayak kenapa pesulap. dari dulu tuh nggak sebenarnya nggak cuma orang, kita aja sebagai sahabat dia dari Semarang ya, itu heran ini sebenarnya ini anak siapa gitu kan, gitu. Cuman ya, Emang kenapa? ya banyak sebenarnya peristiwa aneh yang kita alamin bareng gitu kan. Misalnya? Ya banyak. Ingat nggak? Ya banyak ya jarang. Banyak Apa tapi ya, jarang. Jarang Yang saya inget dari yang dia itu saya ngimpiin. Oh iya. Jadi saya mimpi saya ke makam, saya teriak, Pak, ini makam kakekku, Pak, makam kakekku. Oh iya. Kok sama bakti kan lucu, teman saya banyak. Iya, kita kan kumpulan nggak cuma 1, 2, 10 orang, 20 kan banyak kan. Tapi dia tuh selalu mimpi, selalu berhubungan sama aku gitu. Apa kita jodoh ya? Najis gitu kan. Nggak, terus ada pengalaman lagi. Dia kesaktian dia juga luar biasa sebenarnya. Apa Jadi tuh? kayak dia tuh 2 meter ditembak itu ternyata nggak mempan, nggak apa-apa badan dia. Karena nggak ada pelurunya. Bentar. Kayaknya aku tahu deh. Enggak, bener 2 meter gitu, gitu kan dipikir. Karena nggak kena emang- kan, kenanya tembok kan. Wah, ternyata Fajar di belakang tembok. Wah, sakti amat ya orang. Makanya langsung gitu. Tapi itu sih kalau Tapi dengan memang- pengalaman dengan bakti cuma itu ya saya ceritain. Ada yang itu yang mimpi ini juga sih. Bukan, itu bukan Bukan sih orang kalau ya. mimpi itu aja. Kalau pengalaman langsung itu belum lah, menurut saya belum. Nah, ini dia pernah ini nenek moyang lu nih, nenek moyang kamu nih gitu. Tapi selalu ada aku gitu di ini ya. Di mimpinya itu. Iya, kenapa nggak orang lain? Temen dia kan banyak kan. Selalu pasti aku gitu. Dulu pernah juga kita apa namanya? Mimpi mancing. Dia kan dulu kan kita Ngeband. ngeband. Dapat ikan gede ya berdua. Apa nih? Yang mimpi siapa, Mas Fajar? Atau Waktu kamu? itu Fajar juga, aku juga mimpi kan. Oh, sama. Sama, wih ikan gede tuh kita tanya ke orang-orang Selang seminggu dapat produser. Artinya apaan? Oh, bakal nemu rezeki yang gede katanya. Selalu sama Fajar juga mimpi selalu sama aku. Wih, berarti kita ini nih apa namanya? Wah, kan waktu itu kita masih ngeband kan. Bener, ini dapat produser, kita recording, rekaman dan lain-lain. Ayo Jar, Bismillah kita tumbangkan Jakarta gitu kan. Biarpun biarpun kita taklukkan Jakarta gitu kan. Biarpun kenyataannya kita yang ditumbangkan oleh Jakarta. Aduh, kita yang ditumbangkan oleh Jakarta. Tapi aneh gitu kan. Kita selalu Ya, kalau menurut saya Berhubungan sih ya. ya, kalau dibilang horor sih ya nggak horor, cuma itu pengalaman mistis ya, pengalaman yang mistis. Kalau horor kan mungkin lihat pocong Iya, ada, iya. kuntilanak, lihat apa.
Kalau sih saya sih belum pernah ngeliat cuma sekali ngeliat seperti itu waktu zaman kita kecil lah, bahkan di trek-trekan mana Jalan Pahlawan. Iya. Oh iya dia pernah Di Semarang tuh. Di Semarang. Simpang 5 itu kan kesininya ada jalan ke atas tuh yang mau ke Polda, itu sepanjang jalan tuh namanya Jalan Pahlawan. Dan dulu buat trek-trekan kalau malam minggu atau malam hari-hari libur gitu, kita bagian yang nontonnya. Ada beberapa teman kita jokinya juga gitu. Terus ya Saya pulang dari situ naik sepeda kan sama cantik waktu kecil. Oh, dekat berarti. dekat rumah dia sama deket. dia pusat kota rumahnya. Oh. Dia kan jauh, Iya, ke atas. nggak punya Semarang teman atas. datang ke tempat saya. Iya. Karena teman-teman kuliahnya ngekos di tempat saya. Oh. Rokok join rokok. Parah dulu itu. Itu kurang lebih jam-jam 2-an kan naik sepeda dari jauh tuh kan ya. Oh, pocong. Itu pocong. Pocong nggak sih? Saya bilang itu pocong. Enggak ah. Coba kita deketin yuk. Itu kan sendiri atau berdua? Berdua naik sepeda. Bertiga kita. Yang satu bonceng, satu sendiri. Oke. Itu tepatnya di Sastra Undip yang bawah. Dulu kampus sastra. Dulu kan di depan sastra itu banyak sekali anak-anak muda nongkrong. Malam minggu ya, karena banyak tempat-tempat ngopi kayak apa sentralnya, karena kan tapi sekarang kan Undip semua udah pindah ke atas Tembalang. Lihat, kita deketin, wih beneran pocong. Lagi jalan gitu, kucuk-kucuk gitu. Enggak, dia udah nyebrang, Oke. terus dia jalan di panjang trotoar itu. Oh, alah. Ih, beneran, kita namanya masih kecil langsung lari. Kencang sekali. Saya sempat melihat mukanya tuh muka kayak pucat begitu. Beneran pocong nggak sih? Iya, balik lagi. Kita balik tuh ada yang pingsan. Oh, orang lain. Orang lain ada yang pingsan. Oh, Cewek. mungkin kepapasan kali ya. Ya nggak tahu sih. Astagfirullah. Itu kalau Jam yang berapa itu waktu itu? kurang lebih jam 2-an. Kalau yang melihat secara langsung visual. Jadi kalau yang secara mimpi, secara diajak jalan-jalan kayak di beda dimensi, banyak sebenarnya. Sering seperti itu. Udah lagi jalan. Terutamanya yang menurut saya kesannya kuat ya waktu di Kalimantan Barat itu, di negeri Bumian itu kalau orang sering menyebutnya. Oh berarti terpatahkan ya? Enggak, maksudnya banyak orang yang bilang katanya, enggak banyak orang sih. Yang katanya itu mitos, apa. Mitos, Tapi saya masuk. Tapi walaupun itu dengan beda dimensi ya, bukan bukan secara jasad, Realnya realnya. nyata ya. Kalau realnya nyata saya juga belum tahu, belum pernah. Tapi itu sampai sekarang itu berkesan buat saya. Seperti nyata banget ya. Seperti nyata. Kalau mimpi dengan bakti tadi saya menyebutkan, bak ini makam kakekku, itu ada kelanjutannya. Sebenarnya besok-besoknya saya ngimpi lagi. Terus Sama dengan dia lagi tetap. Enggak, beda. Oh, beda. Tapi lanjutannya dari itu. Lanjutan dari situ. Apa tuh? Setelah itu saya ketemu dengan teman ngepen juga. Ngobrol-ngobrol, kenalkanlah sama orang. Oh, ternyata kamu emang ada keturunan dari sana. Dari yang tadi Kalimantan itu? Bukan yang makam itu tadi. Oh, yang Alor. Bukan makam yang Oh, mimpi yang sama ketemu. aku. Ya. Yang ketemu Ini nih sama makam dari makam kakek kamu. ya. Itu. Oh, tapi itu makamnya tuh maksudnya bukan, kalau menurut Mas tuh bukan makam dari kakek yang Mas tahu. Enggak, Jadi saya tuh mencari sebuah real cerita dan mengatakan saya masih garisnya ini. Yang bener sih karena saya nggak ada bukti kan. Tiba-tiba saya mimpi dengan bakti, ini loh Bak, makam kakekku. Oh ya. Ini makam kakekku nih teman. Karena waktu kita pernah mau bikin band namanya Deraden kan. Iya. Draden. Raden. Karena kan drummernya itu Iya. Raden Mas juga. Oh, ada keturunan semua ya. Iya, betul. Dia kan Blunden dulu waktu kecil julukannya. Kakeknya kan juga masih Raden Mas. Terus si siapa? Kombo kan? Combo Jepara juga. Jepara. Ada ininya juga. Ibunya kan masih Iya.
seniman orang zaman dulu. Emang mungkin dia era Kartini. Nah, masih ada keturunan itu. Makanya kita sebut Raden waktu itu. Nah, saya nggak ada Radennya sendiri. Tapi suatu saat ada mengatakan itu. Saya ngimpi. Oh iya, dulu tuh pas waktu kita ketemu pertama Fajar tuh, iya kok dari sekian ini gua sendiri yang Nggak ada rakyat jelata gitu kan. Berarti ibarat kata begitu ada gelarnya gitu nggak ada ya. inian gitu kan. Maksudnya nggak yang Biar lain nggak ada kan, silsilahnya yang lah. lain kan kelihatan silsilahnya Belum gitu tahu. kan. Tapi lama kelamaan dia Akhirnya ternyata kebuka siapa dia gitu kan, dan kesaktian dia juga gitu. tapi itu Mas ada apa ya yang membenarkan oh iya kamu ada keturunan juga, itu orang atau Orang. di mimpi? Oh, Orang. Cuma kan dari lewat mimpi itu, pertama kali lewat mimpi-mimpi itu semua. Itu. Dan suatu saat saya pernah didatangi sama kayak sejenis abdi dalam, Ini Keraton. nyata nih, setengah sadar. setelah sadar. Oh. Oke. Dia itu datangnya kayak jalan jongkok. Jalan jongkok. Oh jengkeng, kalau jengkeng tuh Jalan tahu nggak jongkok. kalau Orang zaman kalau dulu. prajurit Oh, yang mau ke arah raja itu kan iya. nggak diri begini, Ya. tapi dia jalan jongkok. Jengkeng itu namanya. Iya, dan kalau mau mundur pun Mundur juga juga mundur sama, kan, ya bukan dia beberapa meter baru dia bisa Iya, balik iya, begitu. tahu. Saya juga bingung, saya tuh kayak rasanya tuh kayak di emperan sambil ngerokok ngopi. Ya biasalah namanya kita rakyat jelata duduk malam gitu. Ada yang datengin saya, jalan jongkok, lah siapa ini, ada apa, saya diutus. Terus siapa? Cowok tuh Mas. Cowok. Pokoknya saya diutus, nggak ada apa, saya disuruh pokoknya. Disuruh kenapa? Pokoknya saya disuruh. Ya, disuruh apa? Siapa sih kamu nyuruh? Tiba-tiba saya diam nengok sana, hilang. Wih, Tapi nggak dijelasin diutus, disuruh kenapa-apa tuh Mas juga nggak dijelasin nggak gitu sama dijelasin. dia gitu. Heeh. Oh, cuma diutus gitu Heeh. doang ya. Kan sih juga bingung. Nah itu juga menjadi pertanyaan sampai sekarang. Ya, dia nyebut apa gitu nggak? Saya diutus pangeran lagi atau apa gitu? Oh enggak, Enggak. apa nggak nyebutin nama? Nggak nyebutin Oh. nama. Oke. Ya sekedar cerita itu sih, kalau saya sih langsung ketemu langsung sih enggak. Karena mungkin ya mentalnya belum cukup ya. Tapi kadang sering loh di rumah itu kalau mau lebaran bau melati kuat banget. Itu Sama apa tandanya apa Bau biasanya? apa? Sawek itu jari yang baru. Sewek. Sewek. Kain Kain ini ya, jarik. kain ayah. Nah, itu setiap kali bahan malam gimana lebaran. gitu ya. Setiap kali malam lebaran selalu bau melati dan sawek. Tapi maksudnya penjelasannya bau itu siapa sosok yang datang gitu-gitu Mas juga belum nggak tahu ya. Tahu sih sebenarnya. Oh. Ya masih kakek-kakek lah. Kakek-kakek Masih kerabat saya, berarti masih ya. kerabat. Cuma kan ya dari situ kan, tapi ini juga pembuktiannya kan belum ada. Pembuktian secara real. Iya. Itu nah, kelanjutan mimpi itu, saya suatu hari mimpi saya melihat sebuah bangunan tiba-tiba hancur. Bangunan itu bingung ya, ada apa nih, bangunan hancur, tanda juga hancur. Itu bangunan ini apa terkenal lah ibarat kata lah ya. Terkenal sih Oh iya, bangunannya. Kayak gedung gitu kali. Kayak gedung, pagar-pagarnya aja hancur. Waduh, ada apa? Oh, Firasat apa maksudnya gitu pagernya ya. yang hancur, gedungnya sih enggak. Gedungnya enggak. Tapi kan itu pertanda kalau misal. Nah, cuma kan saya juga, sekarang saya juga belum tahu artinya apa, karena nggak berani mengartikan. Takut Takut salah. salah ya. Lebih baik saya diem. Nah itu Ya di Tahun- umum tahun- jujur aja saya juga baru cerita di sini, di umum ya, sampai di publish baru sekarang. Karena saya pernah tanya orang juga jawabannya nanti bakal kamu tahu sendiri. Apa yang terjadi? Yang terjadi kan juga bingung. Iya ya. Itu mimpinya tahun? Itu
Mimpinya ya kurang lebih 2011 2012 lah. Hampir Berarti ya udah hampir 10 tahun juga ya. Dan setelah mimpi itu saya itu selama 2 minggu saya tuh nangis terus. Pokoknya habis malam, habis isak, habis sholat tuh selalu nangis. Tapi nggak tahu alasannya Nggak kenapa. tahu alasannya apa. Tiba-tiba nangis aja gitu. Diputus cewek juga enggak ya kan, karena jomblo. Karena cowok saya di sini Wow. You. nangis nggak tahu kenapa. Dan ada terdengar kayak sayup-sayup bilang ger, mulai ger. Ger tuh apa? Nah. Dia tuh nak tapi iya nak gitu lah. Le nak. Ger mulai ger. Ada apa? Ya mungkin saya karena saya orangnya kalau dibilang dulu cuek ya. Mungkin kalau bahasa Jawanya apa? Kudu ya Pak. Foto. Cuek kudu. Ya kalau saya pulang ya tolong disiapkan semua, saya kan di sini kerja. Oh maksud itu mimpinya di Jakarta Enggak, ini? itu real. Iya maksudnya, oh itu real. Di kos-kosan. Itu real. Oh jadi Itu bukan ngedengernya mimpi. itu real. Itu pasti tapi di Jakarta? Jakarta. Ya kan saya kerja. Kalau saya pulang terus sekolah adik saya gimana? Kehidupan saya gimana? Ya mungkin karena saya orangnya begitu kali ya. Hampir 2 minggu itu. Begitu terus dibisikin Begitu terus. begitu. Oh. Sensitif ya. Ya mungkin ada pesan apa saya juga Iya belum iya tahu. iya iya. Ya sampai sekarang saya juga belum tahu pesan-pesan itu apa. Itu. Berarti sebenarnya ceritanya Mas Fajar itu nggak ada kaitannya dengan, maksudnya kalau yang kemarin-kemarin kan ya kuntilanak, ya pocong, ya maksudnya astral makhluk astral yang kayak gini-gini gitu loh. Nah kayaknya Mas Fajar tuh lebih punya cerita, ibaratnya tuh kalau yang kemarin cerita tuh setannya cere-cere gitu deh. Kalau ini tuh bukan sejenis setan, bukan ini, tapi ini banget gitu loh maksudnya. Ini malah lebih ke apa ya? Ibarat kata pentolannya. Iya, leluhur lah. Leluhur ya. Jadi maksudnya bukannya, ya kan mungkin kalau kita sebutnya yang makhluk-makhluk astral yang sering disebut-sebut itu kan inilah cere-cere lah bahasa. Iya. Ini kan ketemunya sama langsung yang ya panglima, ya raja, ya ini, ya itu gitu kan. Tapi lu ngerasa ini nggak apa namanya? Merasa bukan apa? Hidup alur hidup lu tuh istimewa nggak? Enggak, bukan. Nggak, iya. bener. Kalau dibilang istimewa, Pertanyaannya sangat Salah ya? kalau istimewa sih enggak, cuma saya mengartikan ada nggak suatu berbobot sebenarnya. apa ya? Saya ini kayak di tempat, benar-benar tempat. Maksudnya gimana mas tempat tuh? Oh, enggak gini. Sebenarnya dia tuh nih, kalau mungkin dia nggak ngerasa ya, nggak ngerasa kalau dia tuh istimewa, cuman dia tuh bagusnya kalau kita kan ngelihat dia dari kecil ya, dia hokinya bagus. Jadi keberuntungannya tuh bagus, yang banyak nggak dimiliki sama teman-teman kita yang lain gitu kan. Itu benar-benar nggak, maksudnya kok bisa ya Fajar dapat itu ya? Kok bisa Fajar mencapai itu ya? Kayak punya privilege gitu kali ya? Iya, itu bisa jadi hoki sebenarnya dia. Itu salah satu yang kalau kita lihat dari Fajar gitu kan. Nggak tahu kalau dia ngerasa ada lagi selain dari situ gitu. Cuman itu dia tuh hokinya bagus sebenarnya. Rezekinya sebenarnya bagus. Karena kita ngelihat proses dia dari kampung, dari daerah sampai kemari gitu. Itu mungkin nggak tahu sih. Ya mungkin bisa dibilang seperti itu, cuma ya itu sebuah perjalanan hidup aja sih. Nah ya itu kalau cerita tentang pengalaman mistis ya itu saya kalau dilihatin seperti pocong, kunti, gendruwo, apalah itu belum, cuma sekali itu. Iya berarti maksudnya mistisnya tuh dalam bentuk yang lain gitu Dan loh. bentuk yang lain, Iya. mungkin kan cerita saya mungkin cerita kayak malah berepisode ya, cerita berkelanjutan, ada ceritanya, ada alurnya, Iya. seperti itu. Sebenarnya Dan cerita di Kalbar itu setelah saya mengalami kejadian kayak mimpi dengan bakti itu berurutan, seperti itu. Berikutnya baru saya ke Kalbar, baru ketemu itu. Ih,
Seperti itu, seringnya Cuma seperti tanda itu. tanya besar banget ya. Nggak, sebenarnya Siapa Fajar, nih gitu loh Iya. maksudnya kan. Fajar tuh sebenarnya Bukan siapa nih, masih ada apa? Ada iya, apa iya, nih? iya, Fajar iya, tuh iya. sebenarnya masih punya banyak pertanyaan sama cerita Mm-mm. yang mungkin dia masih nahan karena ya berhubungan dengan orang banyak sebenarnya. Makanya nih etis apa enggak kalau diceritain, berhubungan sama banyak nama, ini tokoh dan sebagainya, makanya tempat dan sebagainya itu makanya Tapi yang pasti bukan nggak ada berhubungan dengan mantan ya. Oh, baiklah. mantan majikan. Oh, iya sih. Gini Jar, coba Jar, ntar dipertimbangin lagi. Jadi siapa tahu nih cerita yang lu tahan ini, yang bakal lu tahan ini kan, ini untuk sekarang kan nggak akan mungkin lu sounding kan, karena masih Ya, dari kisi-kisi aja lah. oh iya, ya kisi-kisi tadi Kisi kan aja, sebenarnya. istilah kisi-kisi aja enggak. Iya. Ya kalau apa ya? Takutnya menyinggung salah seorang. Iya. Nggak berani saya. Iya sih. Ya siapa tahu kalau ada izin apa ininya bisa diceritain lagi ke episode selanjutnya kali ya. Mungkin. Gitu. Cuma ya pasti tadi cerita yang apa pengalaman saya dengan apa tadi pelakor horor. Ya sebenarnya bukan horor ya. Tapi Itu sih ini bukannya sebenarnya horor sih sebenarnya. Perjalanan apa ya? Perjalanan Spiritual spiritual ya? kalau Iya. boleh bilang ya, Iya. udah spiritual ya. Iya. Kalau horor ya takutnya enggak. Enggak, iya. Kalau Ya, di horor sini mah kan- di rumah saya. Oh gitu, ada horornya. Lucu malah. Ya. Berarti pertama kali saya nempatin rumah itu Yang di Ada. Semarang nih? Apa yang di sini? Bekasi. Oh, di Bekasi. Sebelah rumah kan kosong. Mm-mm. Ada yang banting piring lah, ada yang mandi lah, ada yang lempar siwur lah, Oh, Gayung. iya. enggak yang lempar gayung lah. Ih, Rame gitu pokoknya ya, Rame. kayak ada aktivitas ya. kok aneh banget sih. Nah, kebetulan waktu itu saya jengkel karena ada yang lempar batu ke pagar. Nah, sampai saya teriak, maksud lu apa sih? Lempar-lempar, kok berani nongol lah sini? Walaupun saya juga takut ya, tapi ya karena nekat aja. Dan kedua, kamar mandi saya kayak ada telapak kaki. Telapak kaki bekas tanah merah lagi. Padahal nggak ada yang masuk kotor situ. ya? Heeh. Kenapa? Wah, ini kurang ajar nih sudah. Ya udahlah. Saya panggilkan orang yang bisa Iya. mengusir itu karena kan mungkin kalau saya sih nggak masalah. Takutnya kan istri. Oh iya, keluarga. sama anak ya. Tuh, kalau pengalaman semacam itu aja. Tapi kan ya lucu aja. Rumah kosong ada yang mandi, ada yang lempar-lempar, ada yang gedok-gedok Tembok. Tapi yang didatengin itu orang pintarnya itu bilangnya apa mas? Sosoknya apa? nggak bilang. Oh, Udah yang pokoknya. penting nggak usah. Oh. Tapi habis itu Setelah itu aman. Aman sampai sekarang. dan rumah itu udah ditempatin orang. Sampai sekarang nggak. Sampai sekarang nggak? Mas pindah ke sana dari tahun? 2016. Iya. Lumayan ya. Udah Hampir 5 enam tahun. 6 tahun. 6 tahun ya. Gitu. Kalau adik saya mungkin pengalaman melihat itu sering. Kalau yang adik punya sex sense tersendiri, Oh, sensitif ya. sensitif sekali. Dia melihat itu kayak jelas banget. Oh ini. Siapa nih, Apa si sih Dut kalau apa itu si- indra keenam ya? Oh. Indra keenam berarti punya siksen ya. Abang dia juga sebenarnya Peka juga. peka juga. Dia keluarga peka sebenarnya. Jadi kalau Berarti adik ada saya, keturunan ya mas? adik saya itu kalau malam Jumat dulu waktu sekolah itu di tengah kota kan, ke rumahku kan, ada suara gamelan. Iya. Ya kayak kamu pas waktu. Iya. Ngomong-ngomong gamelan mas, saya waktu pertama kali ke kampungnya dia, itu kan kita naik bus tuh dari sini, nyampe sana tuh jam 2-an ya, jam 2 atau setengah 3 gitu. Dijemput lah sama Mas Pipin kan, abang ipar. Dijemput, cuman aku bilang sama dia, tapi aku naik motor sama kamu ya, gitu. Ya aku diboncengin sama dia, boncengin. Aku ngomong, nah karena aku masih belum tahu, aku bilang, orang Jawa tuh apa namanya? Orang Jawa tuh ternyata kalau punya acara sampai jam segini juga ya, gitu. Karena kan kalau dulu yang kalau aku lihat di sini kan orang tuh
apa ya, kalau apa punya acara dangdutan apa itu kan bisa sampai jam 1 sampai jam 2 gitu kan. Nah aku pikir pas aku pulang kampung tuh aku bilang wah ternyata tuh kalau di sini tuh hajatan dia juga bisa sampai malam ya gitu, sampai jam 2 pagi gitu. Dia tuh cuman iya gitu di sepanjang jalan itu kan, dari depan itu ke dalam kan lumayan kan mas, 500 meter lah, setengah meter. Jadi jalan raya Pantura Setengah ke kilo. perumahan, ya ya setengah kilo. sekitar segitulah. Di tengahnya ada kuburan. Aku Kuburan nyampe, warga. aku belum tahu waktu itu. Masih gelap. Aku nyampe rumah, aku ketemu sama ibu. Assalamualaikum, terus hilang. Suaranya tuh benar-benar langsung hilang. Padahal tuh tadi tuh benar-benar di kuping banget. Mungkin itu penyambutan. Iya kali. Iya. Nah aku nanya sama ibu. Aku bilang bu, tadi aku di sepanjang jalan denger suara gamelan bu. Ibu cuma senyum-senyum aja, ya udah nggak apa-apa mbak, mandi gitu doang. Apa bersih-bersih bukan mandi, bersih-bersih gitu. Besokannya pas aku nyari makan sama dia sarapan, ternyata yang semalam gue lewatin itu kuburan ya. Aku bilang. Enggak sih, nggak kelihatan. Itu kan di pinggir kota. Iya. Masa di tengah kota ada suara gamelan. Iya ya. Ini sih adiknya. Tapi biasanya kalau kayak gitu-gitu penyambutan nggak sih? Atau apa ya? Nggak tahu sih, beda-beda ya. Oh, Saya juga nggak beda-beda. kurang paham juga sih. Karena ya dasarnya adik saya juga orangnya bodo amat. Dia lagi ngerjain tugas gitu kan. Oh. Ada suara gamelan lah. Suara ini. Kayak diganggu gitu ya dia ya. Mungkin bukan diganggu. Mm-mm. Beda, kalau diganggu sih beda. Menurut saya sih bukan diganggu. Emang ya nemenin dia. Oh. Nemenin dia kan. Iya, Ngerjain iya. tugas. Enggak, kalau enggak emang dimensinya pas lagi kebuka, jadi Nyambung. nyambung. Mm. Ke distract kita. Ke distract. Iya, Distract iya, kalau iya, bahasa iya. ininya. Seperti itu sih. Banyak sebenarnya kalau adik saya lebih banyak pengalaman melihat itu banyak banget. Ada yang dilihat manusia berbadan kambing Di Semarang. Semarang. Kapan-kapan nanti kalau Boleh. ada waktu. Ada kesempatan Itu berarti ya. itu masuk ke rumah Oh. manusia berbadan kambing manusia tapi kepalanya kambing. Ini tuh apa? Apa itu kalau kayak gitu? Ini nggak Jadi sih? siluman kalau saya. Oh, siluman. Aku pikirnya ini. Itu dikejar adik saya. Oh. Dikejar? Heeh. Nggak takut gitu, Mas? Ya sedikit takut tapi dikejar siapa itu? Penasaran kali dia ya. Penasaran. Masuk rumah terus hilang. Siluman kambing. Enggak, aku pikir kayak kan ada tuh ya kadang kayak gitu-gitu tuh kalau di pasar kan ada yang bertutup monyet atau segala macam, itu kan pesugihan. Oh kalau ini siluman lah ya. Masuk rumah Iya, terus kayak di ya apa namanya antara ruang tamu sama belakang masuk Oh ada terus sekat gitu hilang. Oh. cuman sekali apa berkali-kali? Sekali. Oh, Mungkin salah masuk ya, iya. salah alamat. Iya. Banyak kalau di rumah itu malah banyak banget. Ada teman adik itu mungkin sok-sokan tiba-tiba, Nantangin gitu. ya pamer-pamer ilmu lah. Iya, iya. Pamer-pamer dia bisa apa, tiba-tiba di depannya itu ada macan lewat. Allah. Oh iya dia pernah cerita. Iya. Macan lewat. Bahkan beneran macan Iya, itu. macan. Ketakutan saya. Ya banyak sih dia cerita. Boleh lah ntar Boleh nanti di next. next Ya. episode kita ini lagi Fajar Tapi- sama adiknya sekalian kalau mungkin. Ya, nggak cerita itu. Kalau teman saya tidur di rumah saya di kursi depan rumah kamu, Mhm. ada nenek-nenek di pojokan, Diem aja gitu. diam aja. Iya, dia pernah cerita juga. Benar. Iya, Tapi banyak maksudnya sebenarnya. rumahnya itu apa kan kadang kan kalau kayak gitu-gitu kan rumahnya apa tusuk sate Enggak. Dia Enggak kan? dia rumahnya enggak tusuk sate. Nah, padahal dia rumah dia tuh padat penghuni, rumah Fajar tuh. Jadi hampir hampir kayak rumah-rumah Jakarta. Dia kan di Kayak tengah di kota. sini lah ya. Dia pusat kota, dia tuh pusat kota Semarang. Jadi rumahnya rapat-rapat semuanya. Jadi tanah mungkin jarang tanah yang masih ini. Semuanya tuh udah jalan, aspal ini semuanya. Nah, rumah paving. saya itu dulu bong Cina. Iya, Bong Cina tuh makam Cina. makam Cina. Yang diuruk atau dekat makam Cina nih? Memang makam Cina. Makam Cina. Memang masih ada beberapa yang Masih ada satu yang sampai sekarang ditengok sama keluarganya. bukan, maksudnya ada rumah yang ternyata belakangnya atau mananya itu masih ada Makam Cina. Makamnya? nisan itu masih Nisan. Dan itu masih ditengok sama keluarga. masih tengok. Tapi maksudnya
udah nggak ada ini ya makamnya. Masih. Maksudnya masih gundukan gitu. Kan kalau Kan makam Cina kan nggak kan begini. nggak dia Makan Cina. gede. Iya kan Jadi gundukan gede kan. Nggak Bangunan. bangunan, dia kayak Kayak- peti gitu, batu gitu. kayak Ada nisannya. iya, Oh, kan kalau yang di ya kayak gitu. Kayak gitu. Iya kan Gede-gede kayak- banget. Iya gede-gede itu. kan itu isinya apa? Iya kalau di ini nggak segede itu, cuman tapi masih ada Masih berbentuk wujudnya. gitu lah. Masih, makanya ada beberapa yang masih Ada patung-patung Iya. masih ada, tapi sekarang udah nggak ada. udah nggak ada. Dulu tuh masih ada pas zaman aku kuliah itu masih ada beberapa yang rumah warga, tapi sampingnya tuh masih ada kuburan. Tapi ya karena udah terbiasa kanan kiri terang ini yang jadi terasnya atau apa, Ya biasa. ya udah Jadi biasa, ya. dan nggak ada kejadian apa-apa gitu. Wow. Gitu. Biasa. Tengah kota tuh masih ada begituan. Gitu. Ya, itulah mungkin cerita saya. Ya mungkin boleh dibilang ya tadi seperti tadi. Iya, iya, iya. Perjalanan spiritual. Mungkin kalau yang melihat itu mungkin bisa lah nanti adik saya kalau mau main ke Semarang. Boleh. Ada ceritanya. Atau mungkin gini aja, gini bro. Kalau semisal udah nemu jawabannya tentang tadi negeri Bundian itu, boleh lah. Ya siapa tahu nanti dari Iya, Oh iya, penonton pemirsa bisa apa ya sedikit membantu saya Iya, lah. iya. kasih pencerahan lah. Apa sebenarnya yang Jadi peristiwa apa yang ada di balik Dialamin itu. pengalaman si Bro Fajar ini gitu. Ngejar ya? Siap. Mungkin begitu ya. Cukup nih berarti ya. Ada lagi nggak? Cukup. Oh, cukup ya. Oh ya udah cukup ya. Kami rasa cukup untuk episode kali ini. Jadi terima kasih buat pemirsa yang sudah menonton, like, komen dan subscribe. Terima kasih banyak atas atensinya untuk supportnya untuk kemajuan channel kami. Mudah-mudahan nanti episode selanjutnya kita bisa undang lagi Bro Iya, Fajar iya. untuk cerita lagi pengalaman yang masih ditahan gitu kan. Jadi kami pun masih penasaran dengan ceritanya Fajar ya. Ya semoga nanti bisa diceritain di episode kita selanjutnya gitu kan. Lagi sama ya? kalau yang mau jadi narasumber di kita nanti boleh ngaduin di IG ya. Boleh DM ke IG kami Iya, atau nanti ke kita email, tulis di deskripsi. nanti akan kami ini tulis di deskripsi, jadi boleh dikirimkan atau mungkin mengirimkan cerita. Iya, nanti akan kita Ceritakan seperti episode kita sebelumnya ya. Nah, ya terima Oke, kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.